Pidato inaugurasi Guru Besar Profesor Dr. Iza Mafruha, Sarjana Ekonomi Magister Sains, dengan judul Implementasi Financial Inclusion bagi Pekerja Migran Indonesia, Best Practice Teori Permanent Income Life Cycle Hypothesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor dan para Wakil Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Dewan Profesor, para pejabat sipil dan militer, para pimpinan di tingkat universitas, fakultas, dan pasca sarjana, para direktur, pimpinan lembaga, biro, UPT, dan program studi di lingkungan UNS, para rekan sejawat, dosen, staf kependidikan dan mahasiswa UNS, segenap tamu undangan, wartawan, sanak keluarga, handai tolan, dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar di Universitas 11 Maret Surakarta meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang memprihatinkan. Rasa syukur yang tak terhingga karena atas izinnya saya alhamdulillah dapat berdiri di medan ini di hadapan para hadirin yang terhormat untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan dengan judul Implementasi Financial Inclusion bagi Pekerja Migran Indonesia, Best Practice Teori Permanent Life Income Hypothesis. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia mempunyai populasi terbesar kelima di dunia dengan 252,3 juta jiwa. Populasi besar ini menghasilkan tenaga kerja yang besar pula. Biro Pusat Statistik BPS melaporkan bahwa jumlah angkatan kerja sebesar 128,3 juta, di mana 120,8 bekerja, sedangkan sisanya masih menganggur. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,8%. Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menyebutkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan mampu membuka peluang kerja sebanyak 400.000. Pada kondisi normal, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6%, maka akan membuka peluang kerja sebesar 2,4 juta per tahun. Artinya yang belum terserap mencapai 5,1 juta angkatan kerja. Kondisi ini menyebabkan bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia, selanjutnya disebut dengan PMI, adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia. Pekerja migran mempunyai implikasi ekonomi, sosial, budaya, dan demografi terhadap pribadi, keluarga, dan negara. Selama bekerja di luar negeri, PMI secara rutin akan mengirimkan sebagian pendapatannya kepada keluarga yang di rumah, yang disebut dengan remitensi. Pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi calon PMI dan atau PMI melalui pengelolaan remitensi dengan melibatkan lembaga bank dan non-bank, edukasi keuangan bagi PMI dan keluarga, dan edukasi kewirausahaan. Motif PMI dalam mengirimkan remitansi adalah altruism, yaitu kepedulian PMI terhadap keluarganya agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Dan yang kedua adalah self-interest, yaitu mendorong PMI untuk mengalokasikan remitansi secara produktif dalam bentuk aset ekonomi sehingga mempunyai hubungan positif dengan kegiatan ekonomi domestik.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja BNP 2 TKI menyatakan bahwa total remitensi yang dikirimkan oleh pekerja migran terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun 2019 meningkat drastis menjadi 218 triliun. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan remitensi adalah digunakan untuk konsumsi, biaya pendidikan, pembelian aset, dan renovasi rumah. Sedangkan penggunaan untuk produktif hanya sebesar 20%. Pemanfaatan untuk usaha produktif ini tentu saja membutuhkan perhatian dari pemerintah supaya PMI khususnya yang di sektor informal dengan posisi triple D, dirty, difficult, dan dangerous bisa kembali ke tanah air dan jumlahnya berkurang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, remitensi yang digunakan untuk usaha produktif akan meningkatkan potensi ekonomi di masa depan. Hal ini selaras dengan penelitian Carling yang menunjukkan bahwa pola perilaku konsumsi PMI dan keluarganya merupakan perpaduan antara dua teori, yaitu pendapatan yang diperoleh dalam jumlah tetap selama periode kontrak dijalani dan harus dimanfaatkan dan dikembangkan oleh mereka seumur hidup. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana pola kedua teori konsumsi jangka panjang dan jangka pendek tersebut bisa diimplementasikan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan PMI, sehingga menunjukkan teori permanent life cycle hypothesis berlaku. Remitensi yang sangat besar mengalir ke tanah air pada keluarga PMI digabungkan dengan teori physical income life cycle hypothesis akan bisa diimplementasikan secara sempurna apabila menggunakan financial inclusion secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memberdasarkan potensi dana remitensi dan potensi lokal dalam meningkatkan ekonomi keluarga, lingkungan daerah, dan level nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penelitian yang dilakukan oleh Mafruhah et al. Dengan judul Formulating Post-Placement Empowerment of Indonesia Migrant Worker Policy, What are the Roles of Stakeholder, menemukan bahwa salah satu titik penting dalam pengembangan ekonomi PMI dan keluarganya adalah pendidikan keuangan dan perbankan, pemberdayaan ekonomi, dan kewirausahaan. Berbagai manfaat yang diharapkan dengan berjalannya financial inclusion antara lain meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, memberikan potensi baru bagi perbankan, mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan mengurangi inequality. Sehingga titik akhirnya adalah terjadinya pengentasan kemiskinan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kriteria PNI Purna penempatan dibedakan menjadi PMI yang tidak menyelesaikan kontrak dan PMI yang lancar menyelesaikan kontrak sampai akhir. Terdapat dua kategori PMI yang berhasil menyelesaikan kontrak, yaitu menganggur, PMI yang menggunakan simpanannya dalam bentuk personal saving sebagai biaya hidup, dan yang kedua adalah kategori PMI yang bekerja, yaitu pada posisi wirausaha, bekerja dalam negeri, dan bekerja kembali ke luar negeri. PMI yang bekerja di dalam negeri itu biasanya berasal dari PMI sektor formal yang menggunakan keahlian yang diperolehnya di luar negeri, misalnya PMI magang Jepang dan PMI Korea Selatan. PMI yang kembali bekerja di luar negeri, hal ini karena perasaan nyaman dan juga karena kebutuhan lebih banyak untuk mengikuti kesejahteraan keluarga. Sementara PMI yang berwirausaha adalah PMI yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan remitensinya sebagai usaha produktif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kondisi ini membutuhkan dukungan dari segenap pemangku kepentingan, yaitu akademik, bisnis, community, government, dan media. Kelima unsur tersebut secara bersama-sama diolah menggunakan analisis maktor, Metric of Alliance and Conflict, Tactic, Objective, and Recommendation, dan diperoleh hasil bahwa terjadi konvergensi dan divergensi antar aktor. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada akhir paparan saya sampaikan bahwa model kelembagaan dan pengembangan ekonomi PMI tersebut disusun berdasarkan dua teori konsumsi, yaitu Permanent Income Life Cycle Hypothesis yang dipadukan dengan Financial Inclusion. Model tersebut disinergikan dalam program Desa Migran Produktif atau Desmigratif dan sudah disampaikan kepada berbagai pihak berwenang. Implementasi dengan modifikasi pada beberapa daerah menunjukkan bahwa wirausaha yang dilakukan oleh PMI Purna banyak yang berhasil, namun masih membutuhkan banyak masukan dan
saran, serta peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi pelaksanaannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pidato ini merupakan riwayat penelitian dan pengaduan yang panjang yang saya lakukan bersama tim sejak dari tahun 2006. Aktivitas ini menyebabkan saya jatuh cinta pada PMI yang selama ini disebut pahlawan devisa, namun masih banyak yang belum mampu meningkatkan kesejahteraannya. Saya dan tim mencoba mencari simpul-simpul yang terlepas dalam kebijakan penanganan PMI dari Singapura, Kedah, Kinabalu, Hong Kong, Korea Selatan, Dubai, dan Jeddah. Mencoba mendapatkan informasi yang bisa diperoleh untuk memberi masukan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi lapangan. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang telah memberikan pendanaan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dikti, BNP 2 TKI, dan Kementerian Tenaga Kerja. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menyetujui usulan kenaikan jabatan saya ke jenjang guru besar, Rektor UNS dan jajarannya, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Dewan Profesor, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret dan para wakil dekan, pimpinan dan anggota Senat Akademik FEB UNS, tim reviewer publikasi ilmiah, tim asistensi kelayakan buku pidato guru besar, para guru saya SD, SMP, SMA di Magelang, para dosen FEB UNS yang telah mendidik saya menjadi lebih kuat dan saat ini menjadi kolega terbaik saya, para dosen program MSI UGM dan PDIE Undip serta promotor dan penguji disertasi. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Kiai Haji Masrul Abdul Nasir, Sarjana Utama, dan Ibunda Hajah Muslihah, kakak-kakak dan adik-adikku tersayang. Terima kasih juga kepada almarhum Bapak Suwarno dan Ibu Sri Anggraini atas doa restu sepanjang usia, serta 7 kakak ipar tersayang. Kepada imamku Wisnu Dewantoro SSM Syah, terima kasih atas segala cinta, keikhlasan, kesabaran, dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga untuk ketiga jagoanku, Irfan Zaki Irawan, Alif Satria Firdausi, dan Mustafa Hasan Mutakin. Terima kasih telah membersamai tahun-tahun terindah ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang nanti akan saya sampaikan di dalam video persembahan. Video ini untuk seluruh pendukung pihak yang telah mendoakan, saling berbagi, mengejar cinta dan cita. Jazakumullahu khairan katsiran. Hadirin yang kami hormati, demikian pidato pengukuhan jabatan guru besar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberkati dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبدأت سحسا آخر كي أتفاخر وظننت أني بذلك حزت غنى ووجدت أني خاشر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نجد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بما
lan arda ana lan as'ala liridahum wa akunu ana ma akhwa ana mali wa ma liridahum sa'akunu ana man arda ana lan as'ala liridahum wa akunu ana ma akhwa ana lan arda ana biridahum lalla lan nahtajul malla kaina gada jamalla jauharna huna fil qalbi talalala nurdin nasibi malla nardahu lana halla zaka jamaluna yasmu ya ta'ala kun anta tada jamala kun anta tada jamala. Mohon izin, perkenalkan nama Ade Nantera. Saya adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di Universitas Maritim Amni. Saya mengenal Bu Isa baru pada tahun 2016. Tapi berasa sudah lama karena kita bersama-sama berjuang fisabilillah menuntut ilmu menjadi cantrik di Padepokan S3 ke Afrika, ke Eropa, dan ke Amerika demi meraih cita-cita. Bu Isa Mafruhah sehat, itu menunjukkan bahwa kinerjanya berkualitas, outputnya bagus. Dibuktikan dengan begitu banyaknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempercayakan risetnya kepada Bu Isa Mafruhah bersama timnya. Oleh karena itu, pada saat saya mendengar bahwa beliau menjadi guru besar, saya tidak heran karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Isa Mafruhah SE MSI. Selamat kepada keluarga Bapak Wisnu Dewantoro. Selamat kepada keluarga besar UNS, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ikut bangga dan berbahagia. Selamat berkarya, Prof. Mengharumkan nama bangsa dan negara. Tetap semangat dan stay safe. Kami menghaturkan selamat kepada seluruh sivitas akademika UNS atas Disnatalis yang ke-45 yang diawali dengan rangkaian pengukuhan 6 guru besar. Selamat untuk Rektor Profesor Jamal Wiwoho, Ketua Senat Akademik Prof. Adi, Ketua Dewan Profesor, dan segenap sivitas akademika serta rekan kami Profesor Joko Suharjanto, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Selamat atas pengukuhan 6 profesornya, dan khusus untuk Prof. Iza yang dulu menjadi mahasiswa kami mulai mendapatkan hibah doktor hingga sekarang pasca doktoral sudah menjadi profesor. Selamat, mudah-mudahan amanah dan barokah untuk kita semua. Selamat kepada Profesor Dr. Iza Mafruhah SE MSI atas keberhasilannya dalam meraih gelar Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan. Semoga ilmunya bermanfaat, menjadi amal jariah dan barokah bagi kita semuanya. Saya sebagai pribadi dan juga mewakili keluarga besar Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas 11 Maret mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ibu sebagai Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan. Semoga memberikan kemaslahatan bagi keluarga dan juga Universitas 11 Maret sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Kuncoro Diharjo selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas 11 Maret mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Iza Mafruhah
SEMSI sebagai Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Kami berharap Prof. Iza senantiasa berkontribusi di dalam bidang ekonomi pembangunan untuk kemajuan UNS dan Indonesia. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Profesor Iza dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.